Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negative thinking dalam kerjasama harusnya dijunjung tinggi ya dalam kerjasama pengolahan emas ini. Maksudnya negative thinking sebelum kita bekerja sama. Kalau sudah memulai kerjasama tentu harus positive thinking. Tujuan saya membuat ini sebagai masukan bagi yang pekerjaannya yang sama dengan saya sebagai pengolah emas dan juga untuk yang ngajak kerjasama agar dibaca dulu mengenai tulisan ini biar sama-sama nyaman. Sudah terlalu sering saya berprasangka baik, ternyata pada waktu di lapangan terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Tapi sebelum mencari celah solusinya, kita itu harus bernegosiasi sejelas-jelasnya, sebusuk-busuknya dan tidak memakai atau membawa perasaan. Dalam setiap obrolan yang ringan, dalam kehidupan kita sehari-hari, semua siap mengeluarkan retorika, hidup ini lebih baik berterus terang. Hidup ini lebih baik ngomong yang jujur. Saya lebih suka si Anu ngomong terus terang daripada dia ngomong di belakang. Saya paling setuju kalau bisnis itu yang fair, yang adil. Dan berbagai macam retorika. Tapi pada waktu prakteknya, ternyata banyak yang berlawanan dengan retorika tersebut. Jika ada yang ingin mengklarifikasi semua cerita yang akan saya ceritakan di bawah ini nanti, jika ada yang merasa ini hanya rekayasa cerita, saya siap memberikan datanya dalam bentuk teks dari HP seperti WhatsApp ataupun SMS ataupun rekaman suara dan lain-lain. Bahkan saya buat sayembara, kalau saya bohong, saya berikan hadiah 100. Tetapi kalau saya tidak bohong, terbukti ada datanya, berikan saya juga hadiah 1 saja, tidak usah 100. Tapi saya pribadi silakan tanya saya sampai ke level paling kasar sekasar-kasarnya, dan saya tidak boleh tersinggung, karena lumrah jika orang takut terjadi kegagalan. Tetapi juga sebaliknya, orang juga tidak boleh tersinggung jika saya mengajukan pertanyaan yang logis, walaupun sedikit-sedikit kasar misalnya, tapi tetap logis kan. Jadi yang mengajak kerjasama atau YMK. Contoh, YMK, Pak, saya ngajak kerjasama pengolahan. Bahan saya ini banyak emasnya. Atau apakah Bapak bisa mengolah emas dari bahan yang mengandung emas? Saya biasanya jawab, pengolahan itu sebetulnya banyak metodenya dan juga bergantung jenis bahannya. Maka dari itu, biasanya saya menganalisa dulu bahan tersebut dengan biaya 800.000 hingga 3 jutaan per item bahan. Dari analisis tersebut, baru bisa dipastikan atau mampu nggak saya mengolahnya dan bahannya kira-kira berapa gram kandungan emas dalam 1 ton. Apakah masih menguntungkan kita? YMK bertanya lagi, kenapa tidak gratis saja, Pak? Harusnya kan Bapak gratiskan saja. Kan saya bakal ngajak kerjasama dengan Bapak. Ada hasilnya juga untuk Bapak nanti. Kalau Bapak ambil biaya, belum apa-apa, Bapak sudah untung. Saya belum tentu dapat uang. Biasanya saya akan menjawab, saya bukan mencari uang dengan menganalisa bahan orang. Harapan saya dengan menganalisa bahan ini, yang punya bahan dapat mengajak bekerja sama atau sepakat bekerja sama. Dalam pekerjaan ini umumnya akan menghabiskan waktu beberapa hari. Alat-alat yang harus baru seperti wadah stainless, kowi, grafit, dan lain-lain. Baik bahannya bagus atau bahannya kurang bagus atau buruk, benefitnya kan langsung Bapak yang rasakan. Contoh, bahannya bagus. Bapak sudah tahu bahan Bapak bagus. Tinggal Bapak mau olah sendiri atau ngajak orang lain. Atau jika bahannya jelek, Bapak sudah selamat dari kehilangan uang yang jauh lebih besar jumlahnya. Sudah beberapa kali saya melihat ada orang mengalami kerugian ratusan juta karena terlalu memaksa dengan bahan yang pas-pasan nilainya tapi menggunakan proses yang sangat kasar misalnya. YMK bertanya, apa-apa saja Pak prosesnya? Apa prosesnya secara mendetil, kimia-kimia apa saja yang dipakai dan diperlakukan bagaimana? Lalu strateginya apa saja yang nanti kita lakukan? Biasanya saya menjawab, kalau sekedar bertanya berapa biaya yang dibutuhkan, apa saja alat yang penting yang dibutuhkan, berapa biaya kelistrikan, overall, berapa biaya kimia per ton misalnya, hingga menjadi biji yang bisa dijual. Dalam pengolahan, tentu hal seperti itu bisa saya jawab secara langsung tanpa harus terjadi kerjasama dulu.
Tapi untuk proses di level produksi tidak bisa saya ceritakan sekarang, karena bagian itu nomor 2 atau nomor 3. Belum sempat Bapak bertanya nanti kalau kita jadi kerjasama, kami yang akan memberikan jawaban. Belum sempat bertanya, karena sifat kerjasama ini dari yang ngajak kerjasama harus mutlak paham dengan prosesnya. Jadi jangan khawatir masalah teknis pengolahan, kita tidak mengolah bahan secara diam-diam, lalu kita berkata, ini hasilnya sekian dan sekian. Tapi kita justru menuntut yang ngajak kerjasama itu paham, bahkan dikerjakan secara penuh di tempat pemilik bahan. Jadi bagian ini kita skip dulu. Kita membicarakan hal-hal yang jauh lebih penting dulu. YMK bertanya lagi, oke, sekarang kita kerjasama. Bagaimana saya yakin bahwa Anda bisa mengolahnya? Nanti saya sudah ngajak kerjasama, tahu-tahu Anda tidak bisa mengolahnya. Saya biasanya akan jawab, saya pribadi bisa menawarkan pembuktian langsung di depan mata. Memproses bahannya tersebut langsung di depan mata berdua. Saya sanggup saja. Tentu ada yang harus YMK sanggupi juga. Contohnya, bahan yang sudah kita periksa dan kita anggap mempunyai kandungan emas, misalnya 1 ton ada 20 ppm atau 20 gram ya. Artinya dalam 10 kilo akan ada emas sebanyak 200 mg atau 0,2 gram. Bisa kita tes, tetapi harus di tempat saya. Misalnya kita mengetesnya sebanyak 25 kilo, tentu hasilnya belum tentu akan sama persis dengan laporan, tetapi setidaknya hasilnya sangat ekonomis berbanding biaya operasional, itu targetnya. Contohnya waktu dikerjakan 25 kilo, jika sesuai dengan pada laporan, kandungannya seharusnya ada 450 mg. Tapi waktu pengetesan nanti terjadi pendapatan misalnya 25 kilo bahan yang dites, kita dapati emas 300 mg. Atau sama dengan kalau kita proses 1 ton 12 gram penghasilannya. Dengan estimasi biaya pengolahan dari raw material 1 ton sebesar 1 juta misalnya. Sehingga menjadi emas yang cukup murni. Lalu kita sepakat dulu dengan menanyakan sebelum pengetesan. Jadi sebelum pengetesan kita harus sepakat dulu. Apakah dengan modal 1 juta per ton menghasilkan 12 gram emas dalam setiap ton, anggap saja harganya 10 juta terjual emasnya. Jika kita bekerja sama, itu Bapak anggap rugi atau untung. Kenapa saya tanyakan ini? Karena saya pernah diajak orang kerjasama dalam pengolahan konsentrat. Bahan yang didapat diolah dari limbah dulang emas. Jadi orang mendulang emas, limbahnya kita proses, lalu kita masukkan mesin ke mesin konsentrat dan menghasilkan 9% platinum. Tentu ada rhodium, iridium, dan emas. Kita tidak hitung itu ya. Ini hitung cepat saja. Untuk platinumnya saja, setidaknya harganya mendekati 30 juta per kilogram konsentrat yang kami buat. Pada pemeriksaan nilai praktisnya itu ada 9%-an platinum. Jadi waktu itu, zaman itu sekitar 30 juta kurang duitnya kalau kita bisa membuat 1 kilo konsentrat. Jadi jika bahan konsentrat itu 1 kilo saja, uangnya hampir 30 juta paling tidak untuk platinum saja. Konsentrat ini bukan konsentrat yang masih dalam bentuk luar biasa mikro halus ya, seperti yang sering saya tampilkan pada video-video di YouTube mengenai olahan bahan customer, sehingga kita harus mengetesnya, mengolah dengan kimia yang sangat tepat, tapi konsentratnya ini sudah dalam bentuk butiran logam. Jika kita lebur tanpa proses kimia yang rumit dan diperiksa dengan XRF, hasilnya itu ada di 9% platinum sebagai mayoritas, seperti gambar ini kan. Seumur hidup saya, baru sekali itu saya dapati nilai yang luar biasa fantastis dalam kandungan konsentrat. Konsentratnya itu logamnya sudah sangat jelas kita lihat. Bahkan dalam jarak 1 meter kita bisa melihat konsentrat tersebut sudah terlihat sebagai logam. Setelah dapat angka yang fantastis seperti itu, yang ngajak kerjasama memutuskan kerjasama satu pihak. Putus dengan alasan masih kurang optimal hasilnya. Dengan kata lain, jika kita proses konsentrat tersebut dengan tidak optimal saja, sudah dapat platinum yang luar biasa banyak dalam 1 kilo konsentrasi. Tapi belum juga menguntungkan baginya dengan alasan bermacam-macam. Lagi-lagi ini akibat positive thinking. Jadi saya anggap ini kesalahan saya kan. Ini sebabnya saya akan bertanya ke YMK. Apakah keuntungan misalnya modal 1 juta dapat keuntungan bersih 2 juta per ton atau 3 juta dan seterusnya, apakah ini masih menguntungkan atau rugi? Jadi tentu saya rasa saya boleh mengajukan syarat-syarat juga atau pertanyaan yang logis juga sebelum memulai pembuktian secara langsung. Proses ini akan menggunakan bahan-bahan kimia.
Waktu yang panjang yang dihabiskan berdua, terlebih waktu saya yang akan tersita hanya untuk berurusan dengan satu jenis masalah ini saja dalam keseharian berikutnya. Dalam proses yang dilakukan langsung dihadapan di kedua belah pihak. Jadi saya akan membicarakan dulu, terutama masalah keuangan yang dibutuhkan untuk memulai kerjasama itu terjadi. Saya akan nanya berapa kesiapannya. Akan ada juga yang kami tanyakan mengenai peralatan apa yang sudah tersedia, yang sudah ada di sana atau yang belum tersedia, termasuk tempat pengolahan, keamanan bekerja, apakah di tanah pribadi, apakah di tanah Tuhan, berapa target kapasitas harian, dan jika dalam pengetesan tersebut berhasil, apa pegangan kami? Yang ngajak kerjasama harus bisa membuktikan dia mempunyai dana dan harus langsung menyerahkan ke kita sesuai kesepakatan yang sudah dibicarakan. Apakah dana itu untuk akomodasi, apakah untuk peralatan, ataupun peralatan mau beli sendiri dan sebagainya. Intinya sesuai dengan kesepakatan biayanya. Dalam proses itu, kami siap direkam, dipublish jika kami bohong atau menipu, dan sebaliknya juga. Yang ngajak kerjasama juga siap kami rekam. Kalau semuanya yakin dengan kejujuran, tentu hal itu hal sepele. Saya mengukur baju di badan saja. Saya siap saja. Mau taruhan apa saja kalau saya yakin benar. Apapun mau saya lakukan, mau merekam saya, ayo. Mau mempublish muka saya, ayo. Alamat saya, nomor HP saya yang ada di internet sejak tahun 2000-an awal akan rusak dicap sebagai penipu. Akun YouTube saya sejak tahun 2006 akan rusak. Semua saya siap. Rusaklah dan malulah saya jika saya berbohong. YMK misalnya bertanya lagi, wah kalau ke tempat Bapak sulit Pak, saya banyak sekali kerjaan di lokalan. Apakah bisa Bapak ke sini saja untuk memeriksa bahan saya? Jawaban saya, sebetulnya pekerjaan ini sederhana, tinggal kirim orang kepercayaan, tetapi jika mau dibuat rumit harus memeriksakan bahan langsung di sana dengan membawa setidaknya beberapa peralatan. Kalau masih dekat dengan lokasi kami di Palembang, kemungkinan besarnya bisa. Tapi jika memang lokasinya jauh, sebetulnya masih sangat memungkinkan juga, tapi akan memakan biaya yang lebih besar. Kalau tidak keberatan, tentu tidak ada masalah sama sekali. Saya mau kasih contoh kejadian yang pernah saya alami dalam analisa bahan. Saya biasanya mengambil biaya analisa bahan itu 800.000 per item bahan dengan catatan bahan tersebut dikirim ke tempat saya. Lalu saya dokumentasikan, bukan untuk langsung bawa bahan lalu menunggu saya mengolahnya, seperti yang saya jelaskan di atas. Lalu, ada orang yang mengajak saya menganalisa bahan di tambangnya yang gagal menghasilkan uang. Lalu, saya ajukan biaya 7,5 juta, di mana rencananya waktu itu kita akan memeriksa lokasi tambangnya dan beberapa tempatnya yang lain miliknya. Dalam kasus ini, saya mengajak satu rekan saya untuk pekerjaan selama 1 minggu ya targetnya. Lalu YMK bertanya, untuk apa uang 7,5 juta tersebut? Sedangkan tempat tinggal, makan sudah kami tanggung semua. Nanti kalau bagus kita bisa langsung kerjasama. Saya bingung kenapa YMK bertanya seperti itu, seolah-olah ini berat untuk dianalisa secara logis bagi dia. Ya, kalau soal makan dan tidur, kita semua bisa makan tidur di rumah masing-masing. Ngapain kita harus berangkat jauh-jauh ke tempat orang hanya untuk makan dan tidur? Seandainya dia ke dokter, lalu diperiksa sebentar, oleh dokter itu lalu diberikan nota dengan biaya 500.000. Dia nggak bertanya juga ke dokter, untuk apa Pak 500.000? Padahal kerjaannya itu sangat sebentar sekali. Paling 10 menit sudah selesai. Nah, biaya 500.000 itu otomatis tidak akan dia tanyakan. Tapi pekerjaan ini membutuhkan waktu paling tidak seminggu. Dengan biaya 7,5 juta dia bingung. Padahal dilihat dari latar belakangnya dia pun ya seorang sarjana misalnya. Jadi akhirnya pada analisa kami setelah kami proses bahan permukaan atau tanah permukaan, bukan tanah yang pilih-pilih ya. Pada lokasi dia didapati perhitungan sekitar 4-8 gram per ton. Bagi kami masih masuk akal untuk dikerjakan. Dan proyeksi peralatan waktu itu hanya sekitar 70 juta yang dibutuhkan. Dan sampai hari ini belum ada juga realisasinya untuk ngajak kami kerjasama. Padahal di sana sudah bekerja atau belum sampai sekarang kami tidak tahu. YMK bertanya, ayolah Pak, Bapak kesinilah bawa alat-alat Bapak. Tempat kita sudah banyak orang kerja nyari emas. Rata-rata dikerjakan 1 ton saja sudah bisa dapat 100 gram 1 hari.
atau 500 gram? Saya biasanya akan menjawab, ya kalau kita boleh terus terang, kita ini nggak kurang-kurang untuk lokasi bagus. Apalagi lokasi-lokasi Tuhan. Kita tahu lokasi ini bukan sekedar nama saja. Titik koordinatnya pun kita simpan. Kita punya tempat-tempat yang potensial, terutama di Sumatera misalnya. Jadi pernah ada orang mengajak saya di luar Pulau Sumatera ini, padahal yang mau dibicarakan masih prematur, masih jauh sekali dari kerjasama. Tapi dia ngotot ngajak pertemuan. Kalau bisa, saya ke sana paling cuma 1 hari katanya. Setelah saya berpositif thinking aja, di mana awalnya saya negatif thinking, akhirnya oke lah, saya nemuin dia. Walaupun semua akomodasi dia tanggung, saya ndak mau juga kalau untuk hal yang tidak pasti. Ternyata benar, sampai di sana dia ngajak saya kerjasama. Tapi ngajak saya ketemuan hanya untuk sekedar bertanya, ada nggak alat saya yang bisa dipakai? Nah, kalau saya boleh terus terang, ngapain saya bawa alat banyak-banyak ke tempat yang belum saya periksa sama sekali? Bahkan nyebrang lautan 2 kali. Sedangkan yang tidak nyebrang lautan, saya banyak datanya yang mengandung emas yang siap untuk dikerjakan. Padahal dia pengusaha besar, sama saja membedakan batu kerikil dengan satu gunung. Terlalu jauh bedanya antara saya dengan dia. Saya ini cari uang, levelnya cari duit harian. Setelah itu mengenai bahasa angin surga. Dalam 1 ton, 100 gram, bahkan ada yang 500 gram. Ternyata pas ditelusuri pelan-pelan, ya tidak seperti itu. Kita orang teknis ini, kalau kita bicara emas, kita bicara emas murni, sejelek-jeleknya mungkin 20, 22 karat. Kalau di bawah itu, sebaiknya kita ngomong emas sekian karat, 10 karat, 1 karat misalnya. Jadi kita orang teknis, kalau ngomong bicara dapatnya dari sekian ton emas, artinya emas murni, bukan hasil peleburan awal sebagai bulion saja. Jadi usut punya usut, ternyata pas dijual, yang ngomong 500 gram, lakunya itu cuma 2-3 juta per ton. Ya artinya kan emasnya antara 3 sampai 5 gram per ton, bukan 500 gram per ton. Jadi angin surga ini banyak sekali yang sudah saya alami. Mulai dari mau nawarin kerjasama untuk beli XRF nanti, kita sarankan 1 pieces XRF, dia bahkan nawarin beli 2 XRF. 1 untuk di lokasi, 1 untuk di kantor. Tidak tahunya hanya kelakar busuk. Ada juga ngajak kerjasama. Dalam kondisi itu saya sarankan paling tidak ada mobil pickup yang jelek. Misalnya jadilah L300 tua misalnya kan. Oke, tidak jadi masalah. Dia nawarin double kabin yang baru. Tapi kelakar busuk semua. Ada lagi cerita kita minta standarnya misalnya 10% untuk bagi hasilnya untuk tim saya. Dia nawarin 50%. Benar-benar fantastis. Janganlah Pak, nggak enak saya kasih 50%. Lalu keluarlah retorika, yang penting ini kita kerja punya hasil. Kita kerja sama-sama. Tapi sampai di sana, ternyata dia tidak punya anak buah. Pengennya tim kita jadi pekerjanya. Padahal sudah jelas dalam perjanjian surat kerjasama, bahwa kita ke sana akan menetapkan SOP. Kita memberi percontohan SOP kepada anak buahnya atau karyawan-karyawannya, lalu kita tinggal quality control. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang sangat jauh, kedudukannya sangat tinggi. Saya seperti kerikil, dia seperti gunung. Tapi kelakarnya hanya kelakar busuk saja. Jadi bagian-bagian yang muluk-muluk, yang angin-angin surga itu sebaiknya kita skip saja dulu. Kita sepakat dalam hal-hal yang prinsipnya dulu. Prinsipnya sudah terpenuhi, barulah kita positive thinking. Terbuka seterbuka-bukanya, seperti yang saya bilang tadi, belum sempat saya nanya, saya yang ngasih tahu. Belum sempat nanya, saya yang menuntut agar paham. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.